Yap, itu sejauh itulah kurang lebih ya. Iya. Dari Los Igos sampai dengan Torio Hamada, ini bakal dilakukan oleh Reski in real life. Tengah-tengah siang, apapun keadaannya, jika like mencapai 100.000. So langsung aja kalian like, share, dan ramaikan kolom komentarnya karena kita bakal langsung masuk ke game kita yang keempat. Ini dia, Miramar. Selamat menyaksikan. Ini dia tentunya Miramar yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Kita sudah selesai melihat keseruan di Sunhawk dan juga Irangel. Ini dia bagian kita akan melihat untuk air-air hari ini di hari yang ketiga. Semua tim akan lebih memaksimalkan lagi dan garis bagian pesawatnya terbang dari bagian area Puerto Paraiso menuju ke El Pozo. Tadi saya mau bilang Purwokerto. Emang gitu biasanya? Iya, kadang ya? Emang gitu biasanya. Ada kata-kata yang mirip kayak Girgopol, Grogol gitu kan. Grogol, Itu iya, mirip. betul. Tapi ya kita bakal lihat arah pesawatnya kali ini. Kalau dibilang agak pelit iya. Buat tim-tim yang turun di kampung militer, Tierra Bronca, Crucial Falls, sekitarnya itu memang agak pelit. Tapi buat tim-tim yang turun di bagian Cemacera, San Martin ya enak-enak aja nyampe kok. Ya betul sekali. Ini sebenarnya enak buat Skylight Gaming tidak bermain. Jadi ya Gak pusing. nggak pusing karena kalau mengingat tempat kompon mereka itu biasanya di bagian utara atas, namanya juga Elang Utara. Tentunya kalau mereka bermain di game ini, mereka harus dari kendaraan. Tapi untungnya mereka tidak bermain, jadi ya mereka bakal menonton lagi, melihat pergerakan semua tim lagi agar menjadi evaluasi juga buat mereka. Dan saat ini juga beberapa tim sudah mulai turun menuju ke drop zone mereka masing-masing ya. Dari dulu nih belum ada terjadi kayak keseruan yang tabrak-menabrak. Wah. Belum ya Kak Flo ya? Dulu tuh yang seru tuh ketika kita melihat turnamen-turnamen di off-season ya. Ya. Ada EVOS menghadapi tim Grims. Ya. Ruang itu ketika di Impala tuh tubruk-tubrukannya seru banget. Dan dulu mungkin kalau di PMPL ya BTR menghadapi Lover Ya, di betul. Pekado. Itu juga seru banget tuh. Iya betul sekali dan circle kita juga sudah muncul membuka poin bersama 2-1 berada di bagian tengah circle. Apalagi kita tahu Los Leones nih. Tapi ya kita belum tahu ya next circle itu pasti akan berubah lagi, akan membanting keluar dari Los Leones. Ataupun kalau masih tetap stay di bagian tengah Los Leones akan sangat padat. Itu semua ruangan bakal diisi oleh banyak tim. Iya, tapi kita bakal lihatkan juga dari tim-tim lain yang cukup dekat dengan area circle, tidak terburu-buru. Yes. Mungkin ini bakal PR buat tim-tim yang kayak seperti Boom sih. Turun di pojok-pojokan circle. Gue nggak tahu sih mereka tadi pindah tempat atau enggak. Coba biasanya mereka suka di kampung militer dan sekitarnya. Ya kita bakal lihat sih apakah mereka bakal fast rotation, slow rotation. Karena ini bakal jadi Miramar pertama pada hari ini. Ya oke ini dia HFX juga masih menguasai area Cemacera. Saat ini juga mereka tidak ditabrak oleh tim lain. Kemarin sempat ada gesekan-gesekan juga ya dengan GPBR ya. Tapi Iya. ketika GPR tidak bermain, mereka bakal memanfaatkan sebaik mungkin. Tapi ketika kalau GPBR bermain, mereka akan bergeser lagi. Tapi kalau kita perhatikan saran juga dari tim-tim yang bertanding ya, banyak yang sudah bermain adaptif. Ketika kota mereka kurang enak, Ya. ada tim yang punya kota enak lagi nggak bermain diisi. Tuker-tukeran terus mereka, udah biasa gitu. Tapi memang bisa dibilang ya, ketika kita beradaptasi, kita juga perlu berhati-hati tim-tim lain yang mungkin mengambil keuntungan. Kayak oh ternyata kalau kita lihat tim ini ketika ngambil kota ini kebaca pola mainnya, dikunci. Oke. Karena itu kalau dia. yang gue perhatikan Rozok sih paling utama ya. Nah. Rozok itu kalau di Wrangle, kalau DU yang main sama HFX yang bermain, cara mainnya beda. Beda ya. Nah itu yang perlu dihafali oleh tim-tim yang sekitaran mereka. Seperti BTR, seperti RRQ. Kalau yang main DU mereka main cepat, kalau main HFX suka nahan gitu. Jadi mereka Nahan. butuh waspada. Iya. Tapi kalau misalnya tahu, misalnya kayak, oh ini HFX tuh gak terlalu hafal dengan Rozok. Mau diisengin misalnya dipotong di kota banjirnya, sama BTR bisa. Iya. Dan ini dia Kakao Wolfie. Cannot turun di medan perang. Tapi saat ini juga ternyata Bonge Baru main, baru bermain. langsung dipulangin ke arah lobby. Wah, Bonge nice try sekali baru merasakan tanah Miramar di PMPL. Tapi harus tertangkap oleh anak-anak dari Onyx. Menjadi poin pertama buat mereka juga. Dan ada pergantian juga dari Onyx. Jesse mengganti Swansea ya. Ini juga kedua pemain baru yang baru datang juga untuk memperkuat tim Onyx juga. Dan menjadi sebuah kekuatan lagi, boostingan membuat mereka di awal-awal banget sudah mendapatkan 1 buah poin elit. Iya, terlihat ini dari tim Onyx langsung mendapatkan keunggulan di awal-awal, tabrakan kaget menuju ke arah lawannya, dan sekarang Onyx bakal menuju ke arah Minas Generales ataupun ke arah Graveyard. Ya. Atau melakukan looting terlebih dahulu. So, kendaraan kembali diperoleh, ada Tayo, yang tinggal diisi. Dan Iya. sementara kita lihat juga sejauh ini utuh 63 pemain, tidak ada fight-fight yang dilakukan. Dan selain dari tadi Onyx ngegerebek lawannya, tidak ada player yang tumbang lagi. Sama Iya. pun gak ada. Betul sekali. Tadi kayaknya mereka ngerebek di daerah ini ya, yang lagi rame-rame. Dekat HDP, dekat HDP Iya, itu. Iya, dekat HDP juga. Ya,
ini dia DU yang tadi kita melihat juga ada pergantian. Tentunya Kenot kayaknya juga sudah matang ya. Bermain dengan teman-teman dari Dewa United yang lain yang kemarin baru datang. Ex Bonafide. Dimana juga mereka harus tentunya punya banyak waktu untuk latihan bersama agar bisa menyatukan lagi gameplay mereka. Dan dari GPX juga yang mendapatkan winner-winner chicken dinner tadi barusan di Erangel game kita yang ketiga. Masih cukup aman berada di bagian area Valdemar. Ini tempat yang cukup jauh dari keberadaan musuh juga kalau potensi kecil kalau ditabrak oleh tim lain. Yap, ini memang kota yang cukup enak sih Valdemar. Cuma PR Valdemar memang rumahnya itu baik banget. Ya. Dan untuk rotasi jaraknya itu mayoritas cukup jauh. Jarang zona itu menuju ke arah Valdemar. Iya betul. Tapi ternyata di bagian lain sudah mulai ada memantau nih dari Aura. Rosesi cukup berani sendirian bergerak saja. Teman-temannya masih berada di bagian belakang. Sudah mulai mengintai beberapa player yang berada di sekitarannya. Dan di bagian area Los Leones sudah mulai diisi di area tebing. Isi oleh tim EVOS. Sudah dipercayakan Red Face sendirian saja meninggalkan area impala mereka. Memantau Mineral. Harus berhati-hati mengambil sebuah kendaraan dengan cukup terbuka dan akhirnya disambut oleh seorang Red Face yang tak terprediksi, tak diduga ada musuh di bagian tebing. Iya, Red Face gerak dengan begitu cepat dan membuat 2-1 benar-benar nggak nyangka lah. Ya. Ada pemain apalagi EVOS yang langsung terobos ke arah LL untuk secure bukitnya. Dan sekarang ada satu penguasa dari LL malah tertumbang dari mereka. Jaxi belakang spray down terhadap seorang Ikyar, tapi belum menemukan targetnya, bahkan Ikyar akhirnya banting kiri, coba berlari, mulai berasap dan belum ada backup nih dari anggota-anggota Aura lainnya. Dan akhirnya IKR harus turun karena mobilnya tinggal beberapa persen lagi akan meledak dan dihancurkan. Tadi kalau di spray oleh 2 player saja kayaknya meledak. Betul. Karena Jaxi sendiri spray itu udah sekarat banget. Kalau dia berdua itu pasti meleduk tadi. Iya, dan tentunya juga Jaxi bakal memberikan informasi bahwa tadi dia sedang lock satu player yaitu dari DG IKR. Sudah sangat hancur kendaraannya tapi IKR akhirnya berhasil lari juga ke bagian area perumahan yang lebih aman lagi. Tapi nampaknya tidak dibiarkan begitu saja, bakal diputus oleh tim EVOS. Ada sebuah spray down yang kembali dibuka dari seorang IKR dengan sebuah barrel red dotnya, tapi masih dengan jarak begitu jauh juga belum terlalu banyak peluru yang masuk atau belum pas para playernya. Tapi di bagian sisi lain, Alan dari Genesis Dogma Kid tertangkap di area yang cukup terbuka dan kayaknya bakal ditinggalkan begitu saja. Yap, dari DG kehilangan seorang IKR kali ini membuat keadaannya menguntungkan bagi tim Aura. Tapi sebenarnya bakal dari Aura pun gak terlalu ingin nge-push dengan buta. Mereka mengisi area bangunan gereja bawahnya dulu. Sebelum mereka bakal nge-push kembali menuju ke arah DG. Flyboy terus mengunci ke arah posisi dari tim Aura. Tidak membiarkan mereka bergerak dengan bebas juga. Terus memberikan info kepada teman-temannya. Tapi belum ada counter attack yang dibangun oleh tim DG. Berpindah kali ini menuju ke arah tim Bigetron. Yang pada hari ini kali ini masih bermain dengan Zuxi. Belum ada Liquid lagi yang masuk. Ya, Liquid tidak bermain lagi. Masih dipercayakan lagi Zuxi untuk bermain menjadi spotter. Tadi terlihat Zuxi membuka jalan. Genfo juga sempat buka lagi. Tentunya juga mereka punya banyak porsi yang lebih enak lagi. Tapi saat ini tadi di Erangel berbeda nanti di Miramarnya. Dan saat ini juga mereka masih mengisi area rumah Batah di sekitaran Pekado juga. Ini antara Batak menuju ke Los Leones juga bisa. Dan masih terpantau ada beberapa tim mulai mengisi area sekitaran mereka. Dan di bagian sisi lain, Kick, Audrey berada di bagian rumah panjang. Jangan sampai terlihat, tapi ternyata Laser sudah dipantau terlebih dahulu dari seorang Audrey. Spray down dari bagian dalam rumahnya, beberapa peluru masuk bahkan headshot. Hampir menumbangkan seorang Laser. Iya, Audrey cukup pedas spraynya menuju ke arah seorang Laser. Tapi belum berhasil menumbangkan Lasernya yang di atas high ground. Tapi terlihat banget dari EVOS kayaknya jaraknya jauh deh. Satu dengan lainnya. Tadi Red Face di atas gunung, ada Micropool yang nge-backup. Lalu Laser jaraknya cukup jauh juga. Ini mereka coba untuk menguasai bagian high ground, coba untuk nge-lock di bagian lain supaya nggak bisa naik sedikit. Iya, dan ini dia, Audi juga mau mencoba menghancurkan beberapa kendaraan juga yang dimiliki dari EVOS. Agar ketika EVOS tidak mendapatkan area circle lagi, mereka bakal kesulitan untuk bergerak rotasi. Tapi kendaraan juga mereka masih tercover dengan beberapa tebing juga. Dan circle sudah berganti lagi. Los Leones masih enak, masih berada di bagian tengah circle. Untuk Dewa United sendiri masuk, masih banyak tempat yang bisa diisi oleh mereka juga. Yang bakal padat itu dari bagian kiri, kanannya juga dari Bigetron. GPX bisa bertahan lagi memainkan waktu di pinggiran circle.
Di bagian tengahnya tentunya mereka harus benar-benar disiplin. Jangan terlalu terburu-buru atau tergesa untuk keluar dari bagian kompon. Dan pada akhirnya di HBD lagi seperti Revius mendapatkan seorang mineral. Iya, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari tim DG ya. Dengan kali ini jumlah anggota mereka yang sudah tercicil, sudah kembali dekat dengan tim Bigetron. Zuxi melakukan scouting, coba nyari posisi, akhirnya mundur juga, mungkin belum terlalu yakin dengan kompon rumah dewanya. Atau mungkin bahkan mendengar ada step-step dari player DG sehingga dia bilang belum aman, sabar dulu, tahan posisi dulu. Iya, betul sekali. Dan dari Bigetron mulai memutar-mutar, memantau dulu, memastikan area di pinggiran Los Leones aman, masih kosong atau tidak. Tadi hampir mereka tabrak ke bagian rumah yang diisi oleh Dunia Games. Tapi kayaknya mereka sudah langsung melihat mungkin kendaraan yang muncul di luar rumah. Jadi mereka bakal meng-cancel lagi pergerakan mereka dan berpindah ke bagian lain tempat. Dan dari Swavel, ini dia, Swavel juga menjadi pemain penting untuk tim NFT. Ini pengalaman, ilmu yang dimiliki ini sangat mahal dari Swavel. Yap, ini dia salah satu IGL terbaik di Indonesia, terbukti juga dengan ketika dia bermain di SEA Games, berhasil mendapatkan medali emas juga bagi Indonesia. Dan bisa dibilang ya, dia salah satu veteran menurut gue yang punya pengertian game yang luar biasa banget. Yes. Salah satu player yang gue kaget gitu, nggak transisi sebagai coach, tapi sebagai pemain pun masih efektif banget. Betul sekali, masih layak lah ya, masih layak sekali. Dan tentunya juga boom! Baru mulai naik ke bagian atas, langsung disambut dan dipatahkan dari seorang Genfos dengan M4-nya. Bahkan langsung di end. Poin pertama masuk untuk tim Bigetron. Berbahaya sekali tentunya posisi teman-teman dari GD sudah mulai diketahui. Tapi belum ada pergerakan inisiasi push yang dilakukan dari Bigetron. Mereka cukup tenang, lebih memilih mengamankan atau mengambil poin-poin lebih pasti lagi. Iya, dari Bigetron bakal nge-push menuju ke arah Void juga. Void mengisi area dari apartemen tingginya. Dari Genfos begitu hati-hati, begitu sabar mencari posisi. Tidak terburu-buru untuk langsung mengisi area-area yang terbuka. Terpantau kembali adanya Onyx dan juga tim RRQ yang cukup berdekatan kali ini. Kedua tim yang sedang butuh-butuhnya poin untuk mengejar posisi kembali juga mulai terpantau. Dan Asa sudah menggunakan Ghost Step dengan lompat mukul untuk mendekat ke arah Aura dan juga Onyx. Ya, hati-hati. Ini berbahaya sekali. Ketiga tim buas juga yang lagi berdekatan di area yang dimana ada beberapa cekungan yang bisa dimainkan. Tapi Asa tercover dari bagian depan, belakangnya itu sangat open sekali, takutnya ada beberapa tim yang mulai mengisi area sekitaran mereka juga. Dan dari Alter Ego juga sudah mulai mengamankan, masuk tipis-tipis juga, tentunya Alter Ego akan lebih berhati-hati lagi. Kemarin mereka lumayan ngecun, tapi hari ini belum terlalu baik karena mereka mulai terpatahkan. Apalagi tadi di game yang ketiga benar-benar mereka tusun. Iya, karena baik lagi sih untuk beberapa tim ketika mereka rotasi jauh emang resikonya adalah dihadang. Paling bete. Udah looting, rotasi jauh, muter-muter, masuk zona tiba-tiba dihadang. Dan langsung ke pick off player-playernya. Tapi ini bakal key juga untuk beberapa tim lainnya seperti Boom dan kawan-kawan juga masih utuh dengan player-player mereka. Zona pun menutup akan kemana kah zona kali ini dan mental. Ngedonat ternyata. Dan mulai sedikit bergeser meninggalkan perumahan Los Leones nih. Sisa setengah saja yang masuk nih Flo. Siap. Dan ini tentunya akan membuat banyak tim, siapa duluan dapat kompon enak, dia bakal lebih mendapatkan banyak waktu lagi. Tapi siapa yang bakal terlambat masuk ataupun ini dia dari bagian pinggiran circle saja. Walaupun NFT sudah berhasil masuk dari bagian area utara juga, tapi mereka tentunya juga bisa di-zoning dari tim Dewa United juga. Oke, tambah kita bakal beberapa tim pun sudah mulai masuk ke center dari area-areanya. Dan terlihat juga dari tim RRQ mendapatkan tempat yang cukup enak. Tempat yang sering terpantau juga diisi oleh tim-tim yang mengisi pinggiran LL. Ini ada bukit-bukit plus juga rumah panjang dan BTR. Juga mendapatkan tempat yang cukup enak, tapi masih pinggir banget zona. Mungkin mereka sambil coba cari lawan yang mereka dapat potong. Dan itu dia, lawan yang mereka cari-cari, Genfos. Tepat depan seorang Yumi. Yumi, apakah sudah ketahuan atau enggak? Dan Genfos bakal di-spray, dicoba kali ini yang ditumbangkan, tapi dia pun tahu bahwa nggak mungkin dia muter-muter sendirian. Pasti ada teman-teman yang menunggu, langsung menutup badan kembali dan coba mengcover diri dia. Iya, ini dia sebuah permainan yang cukup tepat dilakukan dari seorang Yami, tapi ternyata ada rotasi yang kembali dibangun juga. Alter Ego mencoba tabrak ke bagian rumah yang diisi dari anak-anak Genesis Dogma Kids. Berbahaya sekali, cuma ada Nichil berada di bagian depan, Daybot berada di bagian belakang, bahkan dari Daybot juga belum berhasil menjatuhkan satu player juga. Dan ini dia ternyata Fanatic sedang tertahan, tapi diputar dari bagian kanan juga disiram terjatuh. Dan menyisakan satu player saja, last man standing dari Genesis Dogma. Daybot sudah terspot posisinya dan akankah langsung dipush. Genesis Dogma dalam bahaya, terancam punah ke bagian lobby. Tapi kita bakal lihat tim Alter Ego pun bertahan kali ini, nggak banyak pergerakan yang mereka dapat lakukan. Tertahan di bagian low ground, dihujani bom, zona pun masih berjarak 190 meter. Dapatkah Alter Ego keluar dari area mereka saat ini?
Potato terus menahan posisinya dari Onyx pun memutuskan untuk coba nge-push ke arah Bigetron. Dan kali ini ditangkap malah oleh seorang Flyboy yang mengganggu alur fight di antara dua tim ini. Iya, Better kayak bukan dimajuin tapi dia nabrak ke arah rumah dewanya Onyx yang lagi nge-split tadi. Betul. Mereka yang menabrak dan itu sayang sekali. Kesempatan dari Jobranky harus tertangkap. Dia terlalu kuat untuk melawan 4 player dari Bigetron. Dan saat ini juga dari Alter Ego terlihat bahwa mereka lebih tenang lagi, tidak terlalu agresif untuk mencari player terakhir dari Genesis Dogma. Masih tertahan seorang Daybot, tapi ini dia Daybot bakal tertutup pintu masuknya lagi karena di depannya masih dijaga oleh seorang Potato bersama Super Ona. Di bagian sisi lain, Genfos mendapatkan lagi anak-anak dari Dunia Games, yaitu Flyboy harus terjatuh. Dan ini dia Dunia Games bersama Bigetron tidak bisa terlalu banyak bermain di luar rumah karena di bagian tebing atau Bukit Merah masih ada tim 21. Iya, masih ada tim 21 yang tentunya lagi menunggu pergerakan mereka. Tapi dari BTR kali ini harus memikir ini next step mereka mau seperti apa. Karena zona pun OTW menutup akan ke arah mana dan mental ke Donat. Kali ini lagi bersahabat nih zonanya ya. Nggak terlalu menguntungkan tim manapun karena terus mendonat. Tapi kalau kita perhatikan sekarang juga dari tim NFT split di mana mereka mengirim bad bank ke depan dan sekarang mulai regroup kembali. Swavel ternyata juga melepaskan area dia dan ternyata dari tim Onyx masuk dalam jebakan dari tim RRQ. Hilang kembali satu pemain dari tim Onyx. Wah, ini permainan dari Onyx agak sedikit berbahaya sih. Mereka terus bermain kirim satu player dan pada akhirnya tidak berhasil. Tangkap minimal 2 lah ya. Karena sudah terjadi 2 kali Jobranky tertangkap, ditabrak juga dan saat ini satu player dipercayakan Scotter tapi tertangkap lagi. Dan saat ini juga terjadi di bagian area cukup terbuka bermodalkan beberapa cekungan saja. Ada pertemuan antara GPX bersama Audrey dari Kick. Tapi dari GPX sedang terkenalkan satu player dan kembali juga Alter Ego tabrak ke bagian rumah dewa diisi dari tim Dunia Games. Dan pada akhirnya Dunia Games poker rata bersama teman-temannya menjadi tim pertama yang tusun ke bagian area lobby. 15 tim tersisa. Blue Zone belum bergerak yang berarti kita bakal melihat zona keempat ini cukup banyak nih. Tim yang mulai bersenggolan satu dengan lainnya. GPX pemimpin klasmen sementara kita pun Putu bergerak dengan cukup jauh. Hans for You terpantau sedang coba untuk mempersiapkan mobil juga untuk rotasi. Sejauh ini masih ada 53 player yang bertahan dari 15 tim yang berbeda. Tapi gue gak kaget pada akhir zona ini kita bakal melihat mungkin tinggal sisa 45 player. Itu dia. Sekitar 40 sampai 45 player. Yes, betul. Dan ini dia Flo. Sudah mulai masuk di waktu yang lebih panas lagi. Circle keempat menit ke-17 sebelum masuk ke circle kelima. Yuk teman-teman yang belum like, jangan lupa like dulu. Karena sebentar lagi itu dia spray down dari seorang Cimo. Hampir mendapatkan satu player dari HFX. Ini bakal jadi seru banget sih karena zona OTW nutup Niki. Iya. Udah mulai menutup, udah mulai seru. Jadi buat teman-teman semua, yuk ramaikan lagi like-nya, ramaikan kali ini share-nya, tekan like-nya. Buat jadi 100.000 supaya kita bisa buru-buru punya event offline. Betul, baru 24.000 nih Kak Flo. Kayaknya sebenarnya masih bisa untuk tembus 100k like, 100.000 like. Pelan-pelan deh, masih ada kesempatan. Coba 30.000 dulu. Ya, 30.000 sampai ayo, bisa. Ayo, tanggung nih, tanggung. Yuk, 30.000 lagi yuk teman-temanku tersayang semuanya. Yuk bisa yuk. Dari manapun kalian berada, ayo kita sama-sama mendukung untuk PUBG Mobile Grand Finalnya bisa offline. Dan saya jamin kalau tembus 100.000 like, pasti offline-nya jadi. Yap, dan pasti juga Reski bakal berlari dari selatan sampai utara. Tapi tentu sebelum kita ngebahas kembali kemungkinan yang offline, kita bakal lihat kemungkinan fight di antara RQ dan juga dari GPX. Iya. Kedua tim sudah mulai mencari ancang-ancang. Apakah Nerpeko bakal spray? Belum connect ke arah Swaryu dan malah terbuka posisi dari seorang Nerpeko. Ada beberapa granat dilontarkan untuk coba menahan posisinya, tapi ternyata Nerpeko juga dijepit dari sisi yang berbeda. Asam melakukan refract terhadap seorang Jay-Z yang memberikan sedikit waktu lebih. Tapi Rosemary juga menumbangkan seorang Voldemort. Ini dari RRQ cukup sulit nih posisinya. Ya, betul sekali tentunya juga mereka harus fokus lagi walau bahkan dari beberapa player mereka juga sedang terknock out. Nerpeko berada di posisi yang sangat terbuka tapi sudah berhasil membuka sebuah asap dan Voldemort masih bisa kembali selamatkan. BR juga yang masih dimiliki dari Onyx yang masih menyisakan Cleon. Satu player aktif yang harus menyelamatkan lagi temannya JC yang sedang terjatuh. Belum lagi sebentar banyak tim yang akan masuk lagi. Terlihat ada rotasi yang sudah mulai dibangun lagi. Tapi itu dia Mort melihat yang bisa. And satu player yang terkenal dari Onyx. Iya, pertama dari seorang Nerpeko dan kawan-kawan pun berhasil menumbangkan pemain Onyx kembali. Tapi zona OTW menutup. GPX saya nggak mau ngambil resiko kayak nabrak ternyata nggak zona. Nah bener aja, kalau mereka tadi nabrak dan ternyata itu nggak zona, malah jadinya jatuhnya nggak worth it. Sekarang tinggal bagaimana mereka bisa memotong dan saling memotong sebenarnya dari kedua tim ini. Oh, Bigetron dalam bahaya langsung ditabrak oleh tim
tim buat, yaitu dari Boom. Banyak granat juga ada trading, bahkan 2 tumbang dari Bigetron. Misalkan saja 2 player saja masih aktif, bahkan juga dari Boom. 2 player cukup low HP-nya, dan saat ini juga Genfos masih terus berjuang bersama Misteri. Dan dari Boom belum terlalu buru-buru untuk masuk ke bagian lantai 2 lagi, masih ada waktu untuk memberikan mereka melakukan reset dan healing lagi. Iya, reset dilakukan kali ini kita bakal lihat dari seorang Boboho mulai ngokang bom juga. Tampaknya fight mulai pecah di semua seluruh sisi map. Dan satu persatu player mulai berjatuhan. Lemparan bom dari Boboho menumbangkan kembali pemain dari BTR. Boboho menginjak api panas. Dan tambah ketika misalkan seorang Misteri 3-4 lawan 1 bahkan dari Misteri. Bahkan langsung dimaju oleh 4 player. Ditumbangkan dan BTR terpaksa dipulangkan di posisi ke-14. Hanya membawa 2 poin elimination. Wah, tapi langsung berlanjut fight yang terus pecah saat ini. Juga Alter Ego dalam bahaya dikotak-atik oleh 1 player tersisa dari GPX. Hans For You masih terus berjuang, kembali dibakar tapi ada Join juga. Berusaha dari Cleon bisa mengamankan lagi beberapa poin tambahan buat mereka. Tapi Hans For You masih memberikan waktu lagi untuk dari RRQ bisa menyelamatkan teman-temannya. Dan ini dia juga bonyok-bonyokan di mana 2 player dari NFT sedang tumbang. Dan Drone masih bertahan dengan low HP. Belum ada komit dan diganggu oleh EVOS Reborn. Iya, kita bakal tinju tampaknya dari pinggir-pinggiran circle. Sudah banyak banget nih tim yang mulai bertumbangan satu dengan lainnya. Dan tampak kita bakal lihat ada kembali tim yang dipulangkan ke arah lobby. Di nomor 13 ada Geek Fam yang langsung dipulangkan ke arah lobby. Dan 2 tim yang menyusul juga kembali dengan cukup instan. Backupan yang cukup baik dan cepat sekali. Dan Dewa United rata bersama RRQ. Dan dari EVOS masih kembali bisa kuat. EVOS masih bisa kembali melakukan sebuah reset. Bahkan Batman yang terlihat di end lagi tambahan poin masuk untuk EVOS. Lizer mulai menjadi kang sayur. Poin semakin banyak dikumpulkan. Dan ini dia terlihat EVOS di Miramar sangat kuat. Iya, EVOS memang ketika kita bicarakan Miramar menjadi salah satu map yang menjadi andalan mereka juga. Dan sekarang dengan 7 elim masuk ke dalam top 8, punya 4 player yang bertahan. Tentu EVOS patut waspada di tim lain. Aura dan tadi diem-diem baik, kali ini juga punya poin yang cukup enak nih masuk ke late game. Posisi mereka juga cukup enak. Tinggal bagaimana mereka bisa menampung EVOS yang sejajar dengan mereka. Wah, ini seperti mirip-mirip Miramar yang kemarin lagi nih Kak Flo. Mirip. Dan 8 tim tersisa juga di mana masih beberapa tim lengkap dengan personil mereka. Tapi saat ini juga dari EVOS sedang terspot dari bagian high ground-nya. Ada Linux yang bakal memberikan tekanan ke bagian tim EVOS. Bahkan bukan cuma dari HFX saja. Tapi juga dari Aura dan Boom bakal join juga dari bagian kanan. Terbackstep, 2 tumbang dari EVOS. Drone mematahkan pergerakan kekuatan dari EVOS. Iya, mematahkan pergerakan dari tim EVOS, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari EVOS masih punya chance untuk menyelamatkan teman-temannya karena masih dalam posisi knockout. Dari tadi 2-1 enak banget mereka di high ground, gak terlalu banyak mereka menembak, gak terlalu banyak mereka perang, tapi Boom mulai nge-push kali ini menuju ke arah Aura dengan keempat player masih bertahan dan Jason tertumbangkan oleh Okta. Push mulai dibangun juga. Kali ini juga dari seorang Okta terus melempar smoke utility untuk membutakan vision dari high ground-nya tim Aura. Betul sekali. Okta terus bermain, tapi Okta memaksa maju dan langsung terspot dari seorang Jixi. 1 tumbang dari Boom, masih ada Hexas bersama Yami. Tapi tentunya juga teman-teman dari Aura harus kembali secepat mungkin melakukan fight karena mereka akan sangat menyebabkan sekali. Ada Molotov lagi yang kembali terbuka, memperkecil lagi space yang dimiliki dari Boom. Tapi itu dia, walaupun Boom berada di bagian bawah, tapi granat mereka terus mengocar ngacir atau mengalihkan fokus yang dimiliki dari Aura. Iya, tapi Aura lihat area mereka begitu kecil, begitu rentan untuk bom. Dan benar saja Jason tertumbangkan. Jaxi di belakang karena lobby hanya menyisakan 1 player Aura yang masih bertahan di sisi area mereka. No Mercy coba untuk melakukan revive juga, tapi Boom tahu bahwa ini udah banyak banget. Yuk coba kita bangun lagi pressure-nya. Tapi Boom juga tertahan oleh tim sebelah mereka, ada tim EVOS yang coba disayurin oleh mereka. Ya betul sekali, ini tempat yang sangat mahal, berada di tengah circle juga yang dimiliki dari Aura. Tentunya mereka harus sangat kuat untuk membangun setup defense mereka agar tidak bisa ditabrak oleh tim-tim lainnya. Dan saat ini juga terlebih dahulu akan ditabrak oleh tim Boom. Dan Boboho masih berada di bagian belakang bawah lah, jauh sekali untuk bisa membantu Okta. Dan itu dia, EVOS tumbang 3 dari seorang Boboho. Wah, dan tampaknya dari EVOS, what happened? Wow. Apakah pulang? Iya. Ternyata mereka pulang ke arah lobby setelah diganggu terus-terusan oleh tim Boom. Dan kali ini Boom masih punya 3 player yang bertahan. Aura pun sudah berhasil nge-revive satu pemain mereka. Boboho, smoke setup mulai dipasang juga. Coba untuk membantu teman-teman yang sedang coba untuk saling revive dan coba saling menahan di atas high ground. Tapi Ponbit menangkap tim Aura, membuat mereka kembali pincang. Hanya misalkan 1 player yang bertahan dan AE, HFX masih butuh dengan keempat player mereka.
Itu dia, ternyata Aura kedatangan tamu baru lagi. Bukan dari Boom saja, ternyata dari Alter Ego juga yang terus membombardir area mereka semakin kecil. Cuma bertahan di dalam asap saja, bahkan Jason tak terselamatkan, menyisakan No Mercy saja masih berlindung. Dan tentunya juga 2-1 akan turun ke bagian bawah, masih terus dijaga dari seorang HFX Steven. Saat ini juga mau tidak mau harus bergerak YOLO saja dan ditabrak lagi oleh poin ke bagian area yang dimiliki dari Alter Ego dan langsung rata ke bagian lobby, meledak hancur dari kendaraan mereka. Iya, Alter Ego mengamuk kali ini dan bahkan dari Boom pun mulai nge-push menuju ke arah tim Alter Ego. Dapat tim 1, langsung di-secure point juga. 11 elim sudah dikantongi oleh tim Boom kali ini, Reski. Oh, ini dia berbahaya sekali dan ternyata Alter Ego yang baru menyelesaikan fight langsung di-push dari tim Boom, melihat sebuah space atau lubang kecil dari bagian bawah. Di-spray down tapi Okta terpatahkan, terjatuh lagi, misalkan 2 player saja bersama Yami bersama Boboho. Dari bagian kiri dan kanan Super Uno terus menyicil sama-sama low HP dan ternyata movement yang cukup baik dibangun dari seorang Boboho meratakan Alter Ego lagi dengan menyisakan 4 tim saja, tapi saat ini juga akan berlanjut lagi fight antara 2-1 bersama HFX. Iya, dari Linus dan kawan-kawan pun nge-push menuju ke arah HFX, mendapatkan satu banyak membuka perlawanan dan membongkar pertahanan dari HFX. Dan itu dia HFX pulang ke arah lobby 2-1. Boom, Aura bertahan sebagai top 3 teams kita di game kali ini. Dan No Mercy masih bertahan, menyimak saja fight yang ada mengantarkan Aura masuk dalam top 3. Tentunya juga ini dia 2-1. Dari tadi diem-diem aja. Betul. Sabar aja. Ternyata bertahan hingga late game dan sekarang tinggal melakukan sweeping ke arah tim Boom jika mereka mau mendapatkan WBCD. Dan Boom terjepit di low ground. Zonanya pun gak menguntungkan bagi mereka. Jadi mau gak mau mereka harus keluar dari area cekungan mereka dan coba nempel ke arah pinggir. Tapi ada No Mercy yang mengganggu rencana mereka. Bahkan 2 player knock out oleh No Mercy. Yang kali ini membuat rencana dari tim Boom hancur kali ini. Dan membuat 2-1 tahu bahwa ini lagi kacau, lagi fight. Yuk kita samperin. Wah, diambil lagi oleh 2-1. Play juga sempat mengamankan lagi tambahan 1 poin mereka. Dan No Mercy juga akan terlebih dahulu di-push oleh tim 21. Dan Boboho masih menyimak saja fight yang ada. No Mercy badannya cukup terlihat terbuka saja. Dan langsung saja di-push dari bagian kiri. Memani 3-3. Dan akhirnya No Mercy tumbang. Aura posisi ketiga. Boboho mengantarkan Boom masuk dalam top 2 saat ini. Iya, Boboho bertahan di belakang membawa Boom top 2. Dan hampir setiap game dimainkan oleh Boom. Hasilnya selalu bagus di hari ini. Wah. Gokil. 1 melawan 3 pergerakan melakukan Brownie dapat 1 kah? Dan itu dia langsung ditutup dengan winner chicken dinner dapatkan dari 2-1 eSports, selalu menyala di Miramar. Iya, kemarin Chicken di Miramar, hari ini kembali Chicken di Miramar. So congratulations bagi 2-1, tapi Boom. Lihat Ki, 3 game yang mereka mainkan pada hari ini, 3-3-nya masuk ke dalam top 4. Chicken tadi top 2 di Wrangle, sekarang top 2 lagi. Ini poinnya melesat tinggi banget. Betul, ini mereka, wah, untung besar dapat poin placement yang cukup baik. Terus ini tentunya akan memboosting mereka terus untuk mendongkrak naik-naik di minggu yang kedua dengan cukup baik juga. Kayaknya kalau mereka stabil begini, terus hari keempat, hari kelima, kayaknya bisa jadi Boom lagi. Bisa jadi Boom lagi yang menempati peringkat-peringkat atas. Tapi pada kali ini bukan Boom tapi 2-1 yang berhasil mendapatkan WBCD di game kita yang keempat. Permainan luar biasa dari Banyu dan kawan-kawan pastinya akan membuat poin mereka semakin tinggi lagi. Iya, dan ini dia Mineral juga bersama teman-teman. Dan ini dia highlight